Yes. Ya, shalom. Kita berdoa Tuhan. Terima kasih banyak atas kehadiran kita di konven PKSG ini. Ya, terima kasih untuk jemaat GGP Getsemani yang bersedia menjadi tuan rumah Pak Pendeta kita, Pak Pendeta Robin. Ya, silakan saya serahkan pada Shalom. Shalom. Akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang kita semua untuk boleh berdiri. Ada kesempatan bagi kita boleh saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang indah ini yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Khususnya pada hari ini Tuhan, Kau pertemukan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Sukabumi ini di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhanlah yang melingkupi kami semua Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Biarlah ini Tuhan persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan, mari kita bawa setiap hati kita untuk Tuhan. Kita mau fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyatakan dengan nyanyian syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia. Haleluya Yesus. Haleluya.
Maha Besar Allah Bapa yang bertahta di dalam surga. Kembali kami datang pada pagi menuju siang ini. Di hadapan telah hadir hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sekota Sukabumi dan sekitarnya. Kami datang untuk bersekutu, memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan yang besar. Tuhan tahu persis masing-masing keadaan kami. Biar lewat persekutuan ini hati kami diberi pencerahan oleh kehadiran Tuhan, oleh berkat yang akan Tuhan limpahkan atas kami pribadi lepas pribadi. Kami masih mau berdoa untuk seberapa banyak saudara-saudara kami yang mungkin masih sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya semua saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di Sukabumi boleh hadir, berkesempatan berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan yang besar. Bapak, sekiranya ada kuasa-kuasa lain yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu persekutuan kami pada pagi menuju siang ini, kami sepakat bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan untuk tinggalkan tempat ini, keluar juga dari dalam hati dan pikiran kami. Belum kami mengurapi kepada semua yang bertugas, yang memimpin puji-pujian, yang bermain musik, yang memegang multimedia sound system. Kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah siap memberkati kami semua dari setiap gangguan, apapun itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bapak, kami akan memulai ibadah konven yang diawali dari ibadah pujian penyembahan kepada Bapa. Semua dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, kita sangat bersyukur buat pagi hari ini. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Sukabumi ini boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan, dalam ibadah yang hangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya boleh duduk kembali. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kita dengan puji-pujian kita. Tuhan kau sungguh besar.
waktu yang Kau berikan kepada kami selaku pelayan-pelayan Tuhan di jemaat kami masing-masing dan di konven BKSD ini. Kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman. Bersabdalah ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu, saudara. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita. Alkitab ya, bukan handphone ya, Alkitab. Tidak ada handphone suci, yang ada kitab suci. Ya, ya, boleh ditampilkan. Ya. Baik, Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Itulah tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
Ya, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah ini dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, mestinya yang melayani firman itu dari GBI Pejagalan, ya, tetapi entah kenapa beberapa pengerjanya nggak bisa, terpaksa lah pengurus, bukan terpaksa ya. Ya, begitulah memang pengurus harus bersedia mengganti, sudah berusaha mencari. Mudah-mudahan yang akan datang bisa. Ya, saudara-saudara, sekedar pengetahuan kita, bacaan dari Injil Lukas 16 ini juga menjadi bacaan di Gereja Katolik, menjadi bacaan di GKSI ya, Pak Usman, betul ya? GKSI kalau nggak salah juga, Gereja Toraja juga, gereja-gereja Presbyterian di seluruh dunia, karena memang bacaan ini diambil dari apa yang kalau di internet itu disebut bacaan lectionary, ya. Jadi dengan bacaan itu kita mau mulai gerakan oikumene. Gerakan oikumene itu dimulai dari bacaan Alkitabnya yang sama. Temanya silakan berbeda sesuai dengan konteks masing-masing. Ya, bacaan Alkitab kita ini saya beri judul Memperalat Kebaikan. Ya, saudara-saudara, pada tahun 2015 yang lalu ada berita yang isinya bahwa 6 tokoh gereja City Harvest di Singapura telah dijatuhi vonis hukuman penjara atas penipuan senilai 50 juta dolar Singapura atau yang waktu itu setara dengan 492 miliar rupiah. Hakim pengadilan Singapura menjatuhi pendeta sekaligus pendiri gereja City Harvest itu dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap anggota majelis gereja. Jadi kan ada 6 orang. Yang kedua, anggota majelis gereja dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Yang ketiga, pendeta senior dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan, jadi 5,5 tahun. Lalu yang keempat, mantan majelis gereja dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, berarti sudah 4 orang. 2 lagi adalah mantan manajer keuangan gereja, ya, mantan manajer keuangan. Yang pertama dijatuhi hukuman 5 tahun dan yang kedua 21 bulan penjara. Jadi ada 6 orang. Nah, sang hakim menjatuhkan vonis itu, ya, karena mereka bersalah menyalahgunakan keuangan gereja demi kepentingan pribadi, salah satunya demi mendanai karir musik istri pendeta. Jaksa sang penuntut umum mengatakan ini merupakan penyelewengan dana jemaat yang terbesar dalam sejarah hukum Singapura. Saudara-saudara, ini adalah contoh nyata memperalat kebaikan. Jemaat dengan kebaikan hatinya mendukung pelayanan gereja. Ya, mobil siapa itu? 12807. Ya, jemaat dengan kebaikan hatinya mendukung pelayanan gereja. Tetapi sayangnya pelayan Tuhan memperalat kebaikan jemaat untuk kepentingan pribadi. Ya, inilah contoh nyata memperalat
memperalat kebaikan. Salah satu penekanan dari bacaan Alkitab ini. Saudara-saudara, pertanyaannya, apa itu memperalat kebaikan? Ya, sebelum kita menjawab, kita tentu sering mendengar orang mengatakan begini, hati-hati, jangan terlalu baik sama seseorang, karena kebaikan itu dapat dimanfaatkannya untuk keuntungan pribadinya. Hati-hati, ya. Dan saya pikir nasihat ini sampai hari ini sangat relevan. Mungkin kita juga pernah mengalami, kita baik sama seseorang, tapi kebaikan kita itu diperalat sama dia, ya. Malah bisa-bisa kita dijatuhkannya. Misalkan kita terpanggil menolong seseorang setiap bulan. Setiap bulan kita kasih. Sekali waktu kita gak kasih, wah, langsung dia cerita kemana-mana, dasar bapak itu pelit. Padahal baru sekali kita gak kasih, entah lupa, entah ada hal yang lain, langsung deh dasar pelit, dasar wah macam-macam. Atau kebaikan kita, uang yang kita kasih dipakai untuk judi online. Kan banyak tuh ya, katanya penerima apa, dana pemerintah, dananya dipakai untuk judi online. Nah, ini contoh-contoh memperalat kebaikan, ya. Jadi memperalat kebaikan sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini memang sebuah peristiwa yang benar-benar dapat terjadi. Dari semua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yang Tuhan Yesus ajarkan, perumpamaan ini yang paling banyak salah pengertian. Salah satunya, wah, apakah ini berarti Tuhan Yesus mendukung orang yang tidak jujur? Ya, apakah ini berarti Tuhan Yesus memuji orang korupsi dan seterusnya? Ya, banyak salah pengertian pada waktu itu. Mungkin juga sampai sekarang. Saudara-saudara, lazimnya pada waktu itu seorang kaya mempunyai seorang bendahara untuk mengurus keuangan perusahaannya. Nah, suatu ketika orang kaya itu curiga hingga menuduh bahwa bendahara itu telah menghambur-hamburkan harta miliknya. Bendahara itu tahu bahwa tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya itu memang benar, bahwa ia telah korupsi, bahwa ia sudah bertindak tidak jujur. Nah, sekarang ia kebingungan, tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang sudah ia korup dan bagaimana mengembalikan uang itu kepada tuannya. Maka untuk menyelamatkan diri, dia membuat suatu siasat. Ia akan memperalat. Bisa next. Ia akan memperalat. Bisa? Tadi bisa. Ia akan memperalat kebaikan untuk menyelamatkan diri dan masa depannya. Oke. Yaitu dengan membuat para debitur yang berhutang kepada tuannya itu menjadi berhutang kepada bendahara itu. Nah, dengan tindakan memperalat kebaikan yang dilakukannya, para debitur itu tentu saja berhutang budi kepada sang bendahara. Tindakan bendahara itu sama sekali tidak merugikan tuannya. Sebab yang ia lakukan adalah ia memotong keuntungannya sendiri yang sebenarnya menjadi haknya.
Jadi dia dapat untung juga dari mengelola kekayaan tuannya. Tapi untung itu dia tidak ambil, dia jadikan diskon untuk debitur itu. Nah, yang diperlukan oleh bendahara itu hanyalah surat bukti hutang-hutang baru dari para debitur yang nantinya akan dilaporkan kepada tuannya. Nah, inilah yang namanya tindakan memperalat kebaikan. Ia telah melakukan tindakan penyelewengan atas kepercayaan seorang tuan kepadanya. Meskipun dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memuji bendahara yang tidak jujur ini dalam hal memikirkan masa depan kehidupannya, tetapi Tuhan Yesus juga mengkritiknya. Itu nyata di ayat 9, ya, ayat 9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi bagi Tuhan Yesus, nggak bisa lagi. Bagi Tuhan Yesus, ya, bagi Tuhan Yesus membangun persahabatan dengan berdasarkan materi atau uang itu adalah sebuah kesia-siaan. Ya, oke. Ya. Oke, dilepas aja. Kalau itu lagi nanti susah lagi. Oke. Jadi bagi Tuhan Yesus membangun persahabatan dengan berdasarkan materi atau uang itu adalah sebuah kesia-siaan. Hubungan seperti itu dibangun di atas dasar yang rapuh. Contoh ya, kita ini orang kaya, pasti banyak teman kita, pasti banyak yang datang memuji, nempel sama kita, sepertinya berbuat baik sama kita, dan kita senang. Tapi coba kita bangkrut, nggak punya duit, mereka pergi mereka cari orang berduit baru. Jadi kalau kita membangun persahabatan berdasarkan materi atau uang, ya kita punya banyak yang disebut katakanlah tadi mamon, itu sebuah hubungan yang rapuh, hubungan yang dibangun di atas kesia-siaan. Jadi ucapan Yesus di ayat ini merupakan sindiran yang halus, tetapi tajam, menghujam. Siapapun yang membangun persahabatan dengan mamon yang tidak jujur akan menghasilkan perbuatan yang licik dan mendapatkan persahabatan yang semu sifatnya. Nah, kalau gitu saudara-saudara, bagaimana agar kita tidak jatuh dalam perbuatan memperalat kebaikan? Contoh nyata tadi dari gereja City Harvest di Singapura, gereja terkaya, hamba-hamba Tuhannya bisa saja, dan itu sudah terbukti terlibat. Nah, bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan jangan sampai terlibat di dalam memperalat kebaikan? Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, mari kita mengelola berkat Tuhan secara bertanggung jawab dengan menggunakan uang atau harta kita untuk meraih tujuan kekal, bukan memperalatnya untuk tujuan yang licik. Kecerdikan dan tanggung jawab dalam menggunakan uang, kalau kita kelola dengan baik, itu memang dapat mencapai tujuan yang kekal. Di ayat 9 tadi Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon tidak hanya berarti uang, tetapi juga harta benda. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mamon memang memiliki kekuatan yang besar. Orang
banyak duit, banyak harta, bisa beli apa aja. Bisa beli pengaruh, bisa beli kekuasaan, dan mempengaruhi keputusan-keputusan. Nah, bila Mammon tidak ditempatkan di bawah otoritas Kristus dan hati manusia tidak melekat pada Allah, maka Mammon dapat menjadi ilah lain yang membawa kita pada kejahatan, dan itu banyak terbukti. Ya, banyak terbukti pejabat, anggota DPR, DPRD, ya, tertangkap tangan karena hal ini. Mammon menjadi ilah lain. Ilah itu berarti Tuhan, ya, yang memerintah kehidupan kita. Jadi di sini Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengenali batas-batas toleransi, ya, batas toleransi terhadap harta atau uang. Ungkapan supaya jika Mammon itu tidak dapat menolong lagi, yang secara harfiah berarti jika Mammon itu gagal, dan itu mengacu pada saat kita meninggal dunia, atau pada saat tidak ada orang lagi, tidak ada orang lain lagi yang dapat memberi hutang kepada kita, yang dapat mendanai kehidupan kita, tidak ada lagi. Lalu kita sadar, oh, kalau begitu kehidupan saya tidak boleh melekat pada harta. Saya mau bertobat. Nah, ketika keputusan itu kita mau bertobat dari ikatan Mammon itu, maka kita akan terpanggil masuk ke dalam panggilan Tuhan yang abadi. Jadi saudara-saudara, poin ini mengingatkan kita supaya kita itu cerdik dan bertanggung jawab di dalam kita mengelola harta yang Tuhan berikan. Ya, uang memang berkuasa, tetapi uang tetap terbatas, sementara, dan fana. Uang atau harta dapat musnah atau rusak. Kecerdikan dan tanggung jawab dalam menggunakan uang terfokus pada bagaimana supaya uang, harta yang kita punya itu membawa kita pada tujuan yang kekal. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menggunakan uang atau harta benda dengan bijak untuk tujuan yang bersifat kekal. Ini ada penelitian yang menarik, saudara, yang dilakukan di Amerika terhadap orang-orang Protestan. Ya, hanya orang-orang Protestan. Dari penelitian itu ternyata hanya 2% dari gaji, ya, gaji yang diterima orang Protestan ini hanya 2% untuk mendukung pelayanan gereja. 98% digunakan untuk membiayai kesenangan hidup. Jadi katakanlah kalau dia bergaji 1 juta, hanya 20.000 yang dia berikan untuk pelayanan gereja. 980.000 untuk kesenangan diri sendiri. Nah, ini contoh orang yang tidak menggunakan uangnya secara cerdik dan bertanggung jawab untuk tujuan yang bersifat kekal. Yang kedua, firman Tuhan ini bagaimana supaya kita terhindar dari memperalat kebaikan. Hiduplah selalu setia dan benar, mulai dari perkara-perkara yang kecil. Kalau TB2, mulai dari hal yang kecil dalam mengelola berkat Tuhan. Jelas di ayat 10 tadi, siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar.
Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi dalam perkara-perkara kecil lah kita membuktikan kesetiaan dan kebenaran kita. Utusan Injil yang ternama, penginjil teladan Hudson Taylor mengatakan, perkara kecil adalah sesuatu yang kecil, tetapi kesetiaan dalam perkara kecil adalah sesuatu yang besar. Ya, perkara kecil kita selalu mengatakan, itu hal kecil. Tetapi ketika perkara kecil itu kita lakukan dengan setia. Setia berarti dengan jujur, dapat dipercaya, ya, juga melakukannya sampai tuntas, maka itu adalah sesuatu yang besar. Saudara-saudara, mengenai hal ini saya teringat seorang laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat bintang 4, William Nick Raven, bercerita bagaimana ia bisa meraih apa yang ia impikan selama ini. Dan dia bisa raih itu dimulai dari kesetiaannya melakukan hal-hal yang kecil. Apa kesetiaannya? Yaitu merapikan tempat tidurnya setelah bangun pagi. Selalu dia lakukan itu. Nah, ini mungkin bagi kita perkara kecil, ya. Namun Nick Raven mengatakan, yang kecil itu yang ia lakukan dengan setia, ia yakini ia akan diberikan kepercayaan yang besar. Dan tahukah saudara, Presiden Barack Obama menunjuk Laksamana William Nick Raven ini sebagai pemimpin tertinggi untuk mengejar dan menangkap Osama bin Laden. Dan dia berhasil. Nah, ini salah satu pidato yang mudah-mudahan suaranya terdengar. Bisa disetel. Oh, bisa. Apa karena di copy? Kalau PowerPoint-nya di copy, videonya tidak di copy, begini. Ya, oke. Ya, jadi Nick Raven mengatakan, saya belajar setia dari hal-hal kecil. Bangun tidur, merapikan tempat tidurnya, selalu dia lakukan. Itu kan hal kecil. Tapi kemudian dia ditunjuk Barack Obama untuk komandan tertinggi mengejar Osama bin Laden, dan dia berhasil. Nah, demikian juga saudara. Ya, bisa lagi di next. Demikian juga ketika kita setia mengelola uang dan harta yang dianugerahkan kepada kita, kepada jemaat kita, kita kelola dengan cerdik, bukan licik, ya, dengan cerdik dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan mempercayakan kerajaannya kepada kita. Nah, yang terakhir, poin ketiga, bisa poin ketiga. Bagaimana supaya kita terhindar dari memperalat kebaikan? Yang ketiga adalah orang yang hatinya melekat pada Allah, selalu mengerti bahwa pengelolaan keuangan mencegah keterikatan pada uang dan memperalat kebaikan. Ya, bisa ditampilkan poin 3. Ya, bagaimana terhindar dari memperalat kebaikan? Yaitu orang yang hatinya melekat pada Allah selalu mengerti bahwa pengelolaan keuangan mencegah
keterikatan pada uang, dan memperalat kebaikan. Jadi Tuhan Yesus ingin kita mengerti bahwa sesungguhnya kita itu punya pilihan, ya. Pilihan apakah mau menjadi pengelola uang yang bertanggung jawab atau menjadi hamba uang. Ingatlah bahwa Mammon selalu berjuang untuk menggantikan tempat Allah dalam hidup kita. Jadi tidak ada pilihan setengah-tengah. Allah menguasai harta kita atau harta itu akan menguasai kita. Henry Fielding pernah menulis, jadikan uang sebagai ilahmu, maka ia akan menggodamu bagai iblis. Ya, artinya kalau kita menjadikan uang itu sebagai tuan, ya, ilah itu tuan yang memimpin, yang mengarahkan hidup kita, jangan heran kalau uang itu akan menggodamu bagai iblis. Sekalipun uang itu kecil, Ini ada beberapa waktu yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Irman Gusman. Dugaannya beliau ini menerima uang sogok senilai 100 juta rupiah dari pengusaha gula asal Sumatera Barat di rumah dinas. 100 juta rupiah bagi kita besar, tapi bagi Ketua Dewan Pimpinan Daerah ini tanda kutip nggak seberapa. Kok bisa nggak seberapa? Karena gajinya per bulan 133 juta per bulan. Dia disogok 100 juta, kan lebih rendah dari gaji bulanan. Tapi ya itu, kalau uang itu kita jadikan ilah, dia akan tetap menggodamu, sekalipun lebih kecil daripada penghasilan bulananmu. Dan laporan harta kekayaan sebagai pejabat negara, beliau itu melaporkan kekayaannya 31 miliar. Jatuh karena sogokan 100 juta. Nah, ini bukti, ya, bahwa ketika Mammon itu kita tempatkan sebagai yang menguasai kehidupan kita, jangan heran dia akan menggodamu setiap saat, bagaikan iblis yang berusaha menjatuhkan. Jadi, saudara-saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita menjadi pengelola, ya, pengelola, dan kita gunakan berkat Tuhan, baik itu uang atau harta, uang persembahan jemaat, harta kita sebagai gereja, gedung, dan semua ini, ya, mari kita kelola dengan baik. Dan pengelolaan itu sekali lagi bergantung pada keputusan kita. Kita ini mau mengabdi kepada siapa? Kepada Mammon atau kepada Tuhan? Gunakan secara cerdik dan bertanggung jawab setiap harta yang Tuhan berikan untuk tujuan yang kekal, bukan untuk hal yang jahat, bukan untuk memperalat kebaikan. Amin. Kita bersama ini. Amin. Ya, saya akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang memiliki kecerdikan dan tanggung jawab di dalam mengelola harta uang yang Tuhan berikan, baik melalui pelayanan kami maupun juga persembahan jemaat dan harta milik jemaat untuk tujuan yang kekal
yaitu menjadi agen-agen pewarta kerajaan Allah. Melalui gereja kami, orang-orang di sekitar kami dapat melihat kasih Allah yang begitu besar dan juga keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada semua orang. Berkati kami hamba-hambamu dalam pelayanan kami, berilah kami kesetiaan. Juga jemaat, anggota jemaat yang kami layani, mereka pun juga setia di dalam beribadah, setia menyatakan persembahan syukurnya untuk pelayanan gereja. Berilah di antara kami sehati, sepikir, sepakat di dalam kami sebagai hamba-hamba Tuhan memberi teladan kepada jemaat, kepada pemerintah Kota Sukabumi dan masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Apabila ada di antara kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Apabila ada yang melakukan urusan yang lain, perjalanan keluar kota, pelayanan keluar kota, Tuhan tetap memberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita merasa terberkati. Amin. Biarlah firman yang kita dengar boleh menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Pendeta Luther yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayanan. Amin. Sebentar kita akan menjalankan persembahan syukur kita. Bertugas berapa? Mari kita berdoa. Terima kasih Abah buat persekutuan pada siang hari ini. Kami bisa bersekutu setiap sebulan sekali dalam kesatuan, dalam ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, ajar kami jadi hamba-hamba-Mu yang dapat dipercaya. Dan akhirnya kami punya persembahan sebagai korban syukur buat berkat-berkat Tuhan, memberkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Sungguh Mari kita sama-sama